Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan kembali lagi membahas bersama-sama cuplikan video atau berita-berita yang sudah dipersiapkan atau dirangkum untuk memberikan teman-teman semua tambahan informasi terupdate. Semoga ini bisa memberikan manfaat dan edukasi kepada teman-teman semua. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera membahas videonya satu persatu teman-teman. Tapi sebelum itu, buat kalian semua yang mau pesan kaos hashtag terima kasih Jokowi, silahkan kalian bisa mendapatkan link pembeliannya di sematan kolom komentar video ini. Kita akan segera bahas videonya. Warga kaget, X Jokowi kaget. Iya, kaget kenapa ini Bapak? Pengalamannya setelah ke Berau, Pak. Bagaimana? Pengalaman setelah ke Berau. Bagaimana perjalanannya ke Berau, Pak? Berau, Pak. Nah, ini kan pertama kali ke Berau. Kabupaten Berau. Ya, Pak. Saya sangat kaget sekali antusias masyarakat di sini karena Kaget. mungkin ya baru pertama kali. Iya, iya. Dengan Tapi antusias saya masyarakat. cek tadi harga-harga di pasar semuanya pada Iya, betul. harga yang baik, harga yang bagus, harga Oke. yang stabil. Ya. Pak, pembenahannya Pak untuk pembenahan ekonomi Berau ke depan, Pak, seperti apa, Pak? Jadi kan ada ibu kota Nusantara. Iya, Pak. Mestinya kabupaten-kabupaten di sekitar itu bisa melihat kebutuhan dari Nusantara. Mas, dari bapaknya lagi IKN. ngomong. Kalau harusnya memang dilihat. Mas, bapaknya lagi ngomong. Masnya di belakang itu nggak tahu adat ya teman-teman. Orang lagi ngomong ditanya. Langsung diulti balik sama wartawan yang ada di sini. Mas, bapak lagi ngomong. Kalau Berisik. beras disuplai dari mana, Ya. buah dari mana, sayur dari mana. Semuanya itu adalah kesempatan, Ya. adalah peluang masyarakat, peluang pengusaha untuk bisa ikut, terutama usaha mikro saat ini, ikut berkontribusi di suplai logistik IKN. Ya. Pak, eksplorasi di Berau, Pak. Pak, tambang batu bara di Berau, Pak, sangat marak, Pak. Tambang batu bara sangat marak, Pak, di Berau, Pak. Seperti apa, Pak? Ilegal, Pak. Tambang, Pak. Yang Pasar, paling Mas, pasar, penting, pasar. perusahaan pertambangan itu harus peduli pada lingkungan. Ya, Pak. Kemudian reklamasi kalau sudah ditambang itu harus, itu kewajiban. Nggak boleh ditawar-tawar Ya. urusan reklamasi ya. Siap, siap. Pak, peringatan, Pak, kepada pengusaha, Pak. Ya, coba boleh juga. Ya, aku kira Pak Jokowi kaget karena apa? Ternyata kaget karena melihat antusias masyarakat yang menyambut Pak Jokowi di situ. Karena itu adalah pertama kalinya Pak Jokowi ke Berau dan dibuat terkejut setengah mati bahwa di mana antusias warga masyarakat yang ada di sana benar-benar luar biasa dalam menyambutnya. Ya, kita sudah melihat video bagaimana antusias masyarakat itu benar-benar berbondong-bondong teman-teman. Ya Pak, Bapak seharusnya nggak perlu kaget Pak, karena Bapak itu dicintai rakyat Indonesia. Mau kemanapun Bapak pijakan kaki Bapak di seluruh Nusantara ini, akan ada banyak masa masyarakat yang menyambut Bapak dengan antusias. Dan jika Bapak kaget dengan hal ini, maka Bapak akan seterusnya kaget jika berkunjung ke semua daerah yang belum Pak Jokowi injakkan kaki Pak Jokowi. Oke, tapi ada momen yang seru tadi ya. Bapak lagi bicara, ada satu yang ngomel-ngomel ya, bukan ngomel sih, mau bertanya-tanya teman-teman. Oke teman-teman ya, kita akan next ya. Kita baca ya. Sebaik apapun dirimu akan tetap buruk di mata orang yang tidak menyukaimu. Setuju ya? Sebenar apapun dirimu akan tetap salah di mata orang yang salah. Dirimu akan sempurna di mata orang yang tepat, di mata orang yang bersyukur dan bangga memilikimu. Ini juga yang terjadi, yang kita lihat kepada para pembenci Pak Jokowi hari ini teman-teman ya. Mereka menutup mata dan hati mereka untuk melihat kebaikan dan manfaat yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Mereka hanya terus-menerus membenci dan membenci. Dan juga jika hal ini terjadi kepada kita semua, kepada kalian ya, kalian coba berpindah pergaulan, berpindah circle kalian jika kalian berada di circle atau lingkungan orang-orang seperti ini.
Karena apapun prestasi kalian, apapun hal baik yang sudah kalian lakukan, itu tidak akan dihargai oleh mereka, itu tidak akan dianggap adalah sebuah kebenaran, kebaikan bagi mereka. Karena di mata mereka, semua yang Anda lakukan adalah salah. Semua yang Anda lakukan adalah tidak benar. Makanya keluar dari lingkungan itu, keluar dari circle itu, dan kemudian berpindahlah di tempat Anda. Ketika Anda melakukan hal sekecil apapun untuk kebaikan, Anda dihargai di sana. Ya teman-teman ya. Next. Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Hai. Pak Jokowi. Ini ya, Pak Jokowi sudah jelaskan tadi. Kaget karena apa? Karena ini antusias masyarakat yang seperti ini. Ada yang naik di atas mobil, teman-teman. Gak peduli mobilnya mau penyok atau apa, teman-teman. Yang penting mereka bisa naik, bisa mengabadikan momen bersama dengan Pak Jokowi, ya. Untuk bisa melambaikan tangan, mereka mengorbankan atap dari salah satu angkot. Itulah yang bikin Pak Jokowi kaget setengah mati dengan antusias masyarakat yang luar biasa seperti ini. Teriak-teriak tuh, Pak Jokowi. Dan saya pikir kemanapun Pak Jokowi akan berkunjung, apalagi mendekati akhir masa jabatannya seperti ini, itu pasti akan luar biasa gilanya orang-orang yang akan menyambutnya. Coba Pak Jokowi ke Manado, Pak. Di sini basisnya, Pak. Orang-orang pecinta Pak Jokowi ini 80%, Pak. Tentang legasi Jokowi. Pak Jokowi adalah sosok pemimpin yang berani dan suka mencari perkara yang susah-susah. Berdekade-dekade pembangunan kita itu terfokus di Pulau Jawa. Mungkin terlihat logis saja karena lebih dari 50% penduduk Indonesia adanya ya di Pulau Jawa. Ya. Tetapi buat Pak Jokowi, kalau kita sebagai bangsa mau menjadi maju dan kuat, maka tidak ada yang boleh ditinggalkan. Pembangunan itu harus merata. Yes. Oleh karenanya sejak awal beliau menjabat really sebagai love him. presiden, Pak Jokowi konsisten membangun justru dari titik yang paling luar, yang paling depan, yang selama ini cenderung ditinggalkan. Sekalipun mungkin di situ secara geografis jauh dari ibu kota, ataupun jumlah penduduknya tidak terlalu banyak. Tapi buat Pak Jokowi, dimanapun mereka berada, namanya warga Indonesia, semua adalah warganya yang harus dilayani, harus merasakan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bapak Presiden. Kemudian juga kalau kita lihat, Pak Jokowi secara gagah berani mau mengambil posisi berhadap-hadapan dengan negara kuasa, negara adik kuasa yang kuat, ketika terkait dengan sumber daya Indonesia yang selama ini dijual dengan harga yang relatif lebih murah karena hanya dalam bentuk bahan baku. Sekalipun untuk itu kita harus menghadapi gugatan di pengadilan internasional, tapi WTO, Pak Jokowi bilang kita harus lawan terus demi kedaulatan Indonesia. Pak Jokowi telah memberikan teladan pemimpin yang visioner, pemimpin yang berani, pemimpin yang ada untuk semua warga negara dimanapun mereka berada. Yes. Terima kasih Jokowi. Nanti teman-teman kita akan coba bikin desain ini lagi teman-teman ya. Untuk kaos ini kan terima kasihnya hashtag dan pada gambar. Kita akan coba buat desain seperti ini ya. Kalian juga yang mau pesan nanti saya akan sertakan linknya. Nanti saya akan up di komunitas untuk desain kaos terima kasih Jokowi seperti ini ya. Ya teman-teman semua ya, itulah alasan. That's why we really love him, really love Pak Jokowi. Ya karena apa yang disampaikan oleh Kak tadi ya, itu benar-benar adalah sebuah hal yang sulit untuk terbantahkan ya. Sekalipun mereka menolak untuk mempercayai hal itu, mereka yang membenci Pak Jokowi. Seperti yang dikatakan tadi, apapun yang dilakukan, yang baik yang dilakukan di mata orang yang membenci itu tidak akan pernah dianggap sebuah kebaikan. Karena pada dasarnya mereka hanya membenci saja. Tapi itulah Pak Jokowi. Yang selama ini kita melihat bahwa pembangunan di daerah-daerah yang di luar dari Pulau Jawa itu benar-benar tertinggal. Apalagi di paling ujung Papua sana teman-teman ya, di Miangas itu benar-benar jarang tersentuh oleh tangan pemerintah. Tapi di era Pak Jokowi semua dibuat merata.
Bahkan hal yang sangat-sangat bisa terlihat dengan sangat jelas adalah bagaimana BBM bisa satu harga. Itulah kenapa ada orang yang mengatakan para pemuja, para penggila Jokowi yang menutup mata dengan dosa-dosa Jokowi katanya. Mereka yang tutup mata dengan kebaikan Jokowi. Malah mereka mengatakan kita buzzer karena mendukung Pak Jokowi. Mereka katakan kita buzzer. Kita masyarakat yang sakit karena mendukung Pak Jokowi. Padahal sebenarnya mereka yang benar-benar sakit. Sakit apanya? Hatinya. Ya, sampai sakitnya itu sudah berbau busuk, teman-teman ya. Karena ya mereka menolak untuk melihat banyak hal yang baik. Masa mereka nggak melihat hal-hal fakta yang benar-benar terjadi, misalnya di Papua. Come on. BBM dalam puluhan tahun mereka diam. Itu perbedaan harga dengan daerah lain sangat-sangat fantastis. Tapi di tangan seorang Pak Jokowi dia membuat semuanya sama. Dia menerapkan apa yang seharusnya menjadi definisi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan itu saya, seumur hidup saya baru lihat ada di zaman Pak Jokowi. Saya sudah, sekalipun saya masih kecil, saya sudah ada di zaman Pak Harto. Tapi saya sudah tahu, sudah mengerti mana mahal dan mana tidak, mana keadilan, mana tidak. Saya sudah hidup melalui atau melewati beberapa pergantian presiden di Indonesia ini. Tapi baru kali ini saya bisa merasakan adanya pemimpin yang benar-benar memberikan teladan yang luar biasa baiknya terhadap masyarakat Indonesia. Ya. Oke teman-teman ya, semoga ini bisa semakin hari semakin membuka mata hati para pembenci Pak Jokowi agar come on, coba kalian lihat dulu, buka hati kalian untuk melihat hal yang baik dari Pak Jokowi. Saya pamit dulu teman-teman semua, see you on the next video and God bless. Bye guys.